Oke, yap. Halo semua, kembali lagi channel AMV Rider. Tentunya apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan yap, sekarang kita mau bahas sesuatu yang sedang viral-viralnya di awal Ramadan ini. Bahkan videonya viral sebelum memasuki bulan Ramadan, coy. Jadi ada beberapa video yang viral di dunia motor bikers dari dua segmen permotoran yang berbeda. Nah, tapi apa ya? Entah saya mau menanggapi apa video ini, tapi kita cari sisi baiknya saja lah dari video ini. Jadi ada dua video yang sempat saya nonton yang heboh ya di dunia di Indonesia lah, bahkan sempat masuk berita TV juga gitu. Dan ini sangat memperburuk citra para pemotor, citra para bikers gitu di Indonesia. Sampai beberapa teman bahkan DM ke saya mengirimkan video ini. Dan saya berusaha apa ya, sebagai pemotor saya mencari sisi baiknya, tapi kita juga harus sadar diri terhadap apa yang beberapa dari mereka lakukan gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mungkin dari video tersebut. Dua video, yang pertama adalah video moge, beberapa pengendara moge yang saat itu beberapa dari temannya itu menerobos, apa ya, mau dibilang razia juga mungkin tidak, karena entahlah, karena setahu saya itu razia ada SOP-nya ya gitu. Tapi mereka intinya menghindari polisi. Saat itu ada beberapa polisi yang berkumpul di sebuah lokasi gitu. Nah, video kedua yaitu para pemotor trail yang masuk ke salah satu minimarket, sebut saja Indomaret, itu dengan kondisi kotor parah. Itu mereka habis habis adventure atau nge-trek lah istilahnya ya gitu. Dan ya dengan kondisi seperti itu mereka langsung masuk ke sebuah minimarket gitu. Nah, video ini kenapa saya tahu, karena banyak sekali yang mengira bahwa yang ngerekam itu saya, coy. Gila. Banyak yang mengira yang merekam video itu adalah saya, karena suara yang merekam itu katanya mirip sekali sama suara saya gitu. Jujur mirip, saya juga mendengarnya. Mungkin awal dari video itu 90% mirip, tapi pada saat ketawanya tuh beda, coy, di situ ya. Jadi apa ya, saya juga sempat kaget melihat video itu. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya mohon kepada kalian untuk memperhatikan bahwa di video ini adalah full komentar atau pendapat dari saya pribadi, dari sudut pandang saya pribadi. Jika ada kesalahan atau perbedaan pendapat, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, oke? Nah, dan oke, kita masuk ke video yang pertama, yaitu video para pengendara trail. Nah, kalian bisa lihat dulu videonya, saya cantumkan di sini. Jadi ini orang-orang yang ngotorin Indomaret. Aduh. Mas, maaf nah mas. Maaf mas. Nah, di situ seperti yang kita lihat ya, tadi sudah sempat saya sedikit ceritakan tentang video itu, yang mana segerombolan bikers pengendara motor trail dengan kondisi yang kotor bisa dibilang ya, masuk ke salah satu supermarket atau minimarket Indomaret mungkin ya. Banyak komentar atau tanggapan yang diberikan oleh netizen di kolom komentar dari dari postingan tersebut. Karena saya dapatnya itu di Instagram, banyak yang ngehujat, banyak juga yang menganggap ini lucu gitu. Nah, pertama kita lihat dari sudut pandang si bikersnya dulu. Oke lah, kita baru dari adventure gitu, kotor-kotor, keadaan kotor, terus mau masuk ke Indomaret. Ya kayaknya sih nggak mungkin kalau kita suruh mungkin pelayan Indomaretnya, bang ambilkan ini dong, yang ini kan agak repot gitu, agak ribet untuk hal-hal seperti itu. Mungkin dari beberapa teman juga yang lain itu ingin beli barang-barang atau minuman yang berbeda dengan yang misalkan saya ingin pesan dalam kondisi kotor seperti itu gitu. Nah, jadi mungkin cara satu-satunya biar mungkin masing-masing bayar juga di kasir gitu ya, masuk semua gitu. Itu dari sudut pandang si bikers menurut saya. Nah, tapi dari sudut pandang si ini pelayan atau pegawai dari Indomaret ini, apa ya, maksud saya memang ada sih, memang mereka kelihatan kayak ya pasrah deh, nanti kerjaannya nambah,
pulangnya makin lambat gitu. Tapi setahu saya bahkan pada saat hujan saja itu kita masuk ke suatu minimarket, kita harus melepas jas hujan coy gitu. Setahu saya beberapa kali masuk minimarket dalam keadaan basah mengenakan jas hujan, kita pasti harus melepas jas hujan. Terus kalau basah kuyup pun juga ya agak apa ya, kalau saya pribadi saya berpikir 2 kali. Nah, dari sudut pandang si pegawai, ya mungkin beberapa dari mereka agak pasrah, tapi mungkin dalam hati mereka agak apa ya, merasa ini ya sedikit kelewatan. Itu dari beberapa komentar netizen yang saya baca gitu. Katanya bahkan ada komentar-komentar yang cukup kasar menurut saya. Jadi beberapa hal orang menganggap lucu, tapi yang ini itu saya rasa tidak lucu sama sekali coy gitu. Yang buat lucu sebenarnya karena suaranya itu sama dengan suara saya gitu, mirip dengan suara saya. Jadi itu yang membuat saya merasa video ini lucu. Jadi ini orang-orang yang ngotorin Indomaret. Tapi selebihnya itu dalam hal attitude ini kurang, menurut saya tidak pas sih untuk seorang bikers ya. Mungkin apa ya, hal ini tidak terlalu parah karena mungkin saat itu videonya tidak terlalu diambil panjang, jadi kita tidak tahu jelas kronologinya bagaimana, entah apa yang melandasi mereka untuk masuk seperti itu. Kita tidak bisa menjudge secara sepihak juga coy. Pendapat saya pribadi ya, kalau memang misalkan kita bergerombolan seperti itu, kalau mau beli minuman atau apa di minimarket, mungkin cara yang bisa kita pakai adalah menitip kepada teman. Jadi kalau misalkan mau betul-betul ini beli minum dan memang kondisi kita betul-betul kotor dan memang harus ada yang masuk gitu, salah satu dari kita, ya setidaknya meminimalisir lah gitu kotor yang ada di minimarket tersebut gitu. Kita kasihan juga bagaimana kalau kita di posisi si pegawai tersebut gitu. Nah, belum lagi mungkin nanti jualan yang lain ada kena kotoran atau apa segala macam gitu. Jadi kita bisa titip ke teman, nanti teman tersebut yang masuk beli semua gitu. Ya caranya seperti itu sih gitu, kalau memang tidak ada cara yang lain. Nah, oke, kita melangkah ke video yang kedua coy. Nah, video yang kedua itu soal ini pengendara moge yang katanya tidak kooperatif terhadap sebuah operasi yang dilakukan dari pihak aparat kepolisian. Untuk lokasinya saya tidak tahu pasti dan kapan, dan beberapa juga teman mengirimkan video ini ke saya. Yang jelas saat itu katanya polisi sedang mengadakan apa ya namanya, bisa dibilang mungkin razia pada saat PSBB atau masa pembatasan sosial berskala besar. Sorry Pak, bentar saya buka helm dulu. Ya. Saya nggak mau tahu, panggil semua teman-temannya yang tadi kabur. Kamu nggak panggil, motor kamu saya tahan. Motor kamu saya tahan. Kenapa panggil Pak? Semua teman-temannya tadi. Panggil semua teman-temannya. Panggil semua. Nah, jadi polisi mengadakan razia PSBB mungkin bagi pengendara yang tidak mengenakan masker atau bepergian tanpa apa ya. Ya pokoknya yang membuat mata rantai penyebaran COVID itu terus menyebar gitu. Jadi mungkin seperti itu. Nah, kalau mau dibilang razia juga, di situ di video tersebut saya tidak melihat ada palang razia kendaraan, tidak ada. Nah, tapi dari beberapa pengendara tersebut, bahkan sebagian besar hanya 2 pengendara yang bersifat kooperatif, yaitu pengendara yang ngerekam saat itu. Nah,
dan selebihnya tuh kabur gitu. Mungkin ada beberapa yang sempat berhenti tapi mungkin melihat oh ya ini bisa lolos nih, kita kabur aja gitu. Jadi ya mereka sebagian kabur. Banyak sekali komentar miring seputar kegiatan ini, terutama kegiatan San Morian itu sama sekali sekarang dianggap apa ya oleh netizen, dianggap apa ya, ajang balapan lah gitu, ajang kebut-kebutan segala macam ya, karena memang beberapa kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan dengan cara seperti itu. Kegiatan-kegiatan San Mori dilakukan dengan kegiatan balapan segala macam, di apa ya, membahayakan pengendara lain, dan itu yang memperburuk citra masyarakat terhadap pemotor gitu, dan semua kena gitu. Apalagi terhadap aparat kepolisian yang ketika misalkan mereka ada di suatu tempat, para pemotor itu malah tidak bersifat kooperatif. Itu yang membuat image para riders atau bikers itu semakin buruk. Dan terlebih lagi ya, ini direkam dan disebarluaskan, itu sih yang membuat saya lebih miris. Maksudku saya toh, nah ini sedikit sorry, sedikit pakai logat Sulawesi. Maksudku saya toh, kalau memang itu hal tidak bagus, jangan meki sebar ki kodong, tambah memperkeruh jika suasana gitu ya. Jadi apa ya, bahan bulian lagi untuk yang ada di video dan untuk pemotor lainnya gitu. Nah oke, kita kembali melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, dari sudut pandang bikers dulu atau pengendara. Nah, menurut saya pribadi ya, nah mereka saat itu melakukan kegiatan apa ya, morning ride, mungkin San Mori atau Sat Mori, saya tidak tahu pasti, tapi dengan kondisi yang cukup ngebut. Nah ya memang sih wajar ya, saya melihat beberapa teman-teman juga kalau misalkan ada jalan kosong itu kadang mereka speeding. Terus kalau ada tikungan yang kosong mereka kadang cornering, termasuk saya juga pribadi kadang seperti itu. Tapi kita itu melihat kondisi coy, jangan pada saat rame, pada saat ada pengendara lain kita melakukan hal seperti itu. Ya memang sih hal itu mungkin bagi beberapa masyarakat kurang bagus, apalagi ya dengan pemberitaan yang terlalu dibesar-besarkan seperti ini gitu. Kalau misalkan saya nih, saya jujur, kalau misalkan saya pada saat di posisi itu saya akan berhenti coy. Saya akan berhenti. Kenapa? Itu sudah resiko kita coy, dalam berkendara, dalam bermotor itu sudah resiko kita gitu. Kalian pakai knalpot racing terus tidak mau tilang, itu ampas. Kalian ampas asli. Kalau pakai knalpot racing tidak mau ditilang, mending apa ya? Ya entahlah, kalau saya misalkan ditilang ya memang itu sudah resiko kita gitu. Kita berani pakai sebuah hal yang dilarang di Indonesia, ya resikonya kita harus tanggung sendiri gitu. Ya kita ditilang gitu. Tapi ada memang hal yang harus kita lakukan, ya itu mungkin bisa menghindari, tapi dengan cara yang bukan menerobos seperti itu. Mungkin kita bisa berhenti, cari jalan lain, asalkan jangan lawan arah gitu. Tapi dengan hal menerobos seperti itu, membahayakan aparat dan pengendara lain, itu luar biasa sih. Bagi saya itu tidak kooperatif sama sekali. Kecuali dua rider yang berhenti ini, itu saya salut kepada mereka. Mereka sudah bersikap kooperatif gitu. Dan apa ya, kita masuk ke bagian ini lagi lah, ke sudut pandang si polisinya. Nah si polisi sendiri memang pada saat itu melakukan razia dan memeriksa beberapa pengendara pada saat masa PSBB. Nah dan mungkin lantaran keselnya ya, si polisi ini lantaran keselnya karena tidak bisa menahan semua pengendara yang melintas saat itu, mereka nombalin si temannya ini yang 2 orang, ngorbanin si temannya yang 2 orang ini gitu, dengan cara katanya motornya mau ditahan. Kalau misalkan teman yang kabur itu tidak kembali, motornya ini mau ditahan gitu. Itu dari polisinya, mungkin lantaran kesal atau apa. Kelanjutannya juga kita tidak tahu bagaimana karena videonya berhenti sampai di situ coy gitu. Nah sekarang apa pendapat saya terhadap insiden ini? Ya mungkin bagi saya keduanya salah gitu. Bagi saya, ini pendapat saya coy. Kalau misalkan kalian ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar, oke? Bagi saya, pertama, beberapa pengendara yang kabur ini bersikap tidak kooperatif terhadap aparat dan melarikan diri gitu. Itu salah
menurut saya. Nah, untuk polisinya sendiri menumbalkan dua pengendara ini demi pengendara yang lain yang melanggar, itu juga menurut saya pribadi salah. Kenapa? Misalkan kalian begini, kalian punya teman yang mencuri gitu, kalian punya teman mencuri, terus kalian diinterogasi oleh polisi. Nah, ini temanmu bukan. Kalau misalkan kalian bilang ini teman saya, maka kalian harus disuruh mencari teman tersebut gitu. Kalau misalkan kalian tidak mencari, maka yang ditahan itu saya gitu. Itu kan apa ya, tidak, kita sudah bersikap kooperatif terhadap aparat, malah kita yang disasar, apa ya, ditumbalkan lah gitu, jadi sasaran gitu. Maksudku saya, aduh ini terbawa lagi coy. Maksudku saya ya, dimintailah saja keterangan begitu sama yang ditahan, ini pengendaranya bagaimana gitu, mereka bagaimana, mereka pakai masker atau tidak atau apa. Ya paling begitu, tidak usah korbankan mereka gitu. Ya mereka apa ya, ini pasti kalau teman yang apa ya, yang kabur tadi bilang, wah ini dua orang kenapa berhenti sih gitu. Terus teman yang ditahan pasti mikirnya, ya ini yang lain kenapa pada kabur gitu, jadinya kita dua yang jadi korban gitu. Ya paling pikirnya begitu sih, agak bagaimana ya. Greget juga sih sebenarnya. Tapi memang watak semua bikers itu beda coy gitu. Mungkin saya dengan teman-teman ketika riding bareng-bareng terus ada razia, pasti beberapa ada yang kabur. Saya yakin itu pasti beberapa ada yang kabur. Dan ya kita tidak bisa menyalahkan suatu perkumpulan ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan suatu perkumpulan hanya dengan ulah beberapa oknum di dalamnya yang melakukan pelanggaran gitu. Kita tidak bisa seperti itu coy. Nah, karena ada sebuah sebab yang membuat mereka seperti itu. Entah karena panik, takut, atau mungkin motornya bermasalah dan takut di apa gitu motornya. Kebanyakan ya orang di komen bilang motornya NP atau apa, itu bukan urusan kita juga sih. Tapi imbasnya kena ke semua bikers yang ada di Indonesia gitu. Citra buruk biker itu